Horas madihita saluhutna, tarlumobima dihamu, punguan ama na adong ditongani huriata HKBP Resort Keramat Jati, punguan ama dohot punguan ama arbab. Nang pukau tama PHD di bagasan tikion, alanii taparade maroha dohot pikirata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata maredde mahitasian buku ede nomor 2 ayat sada. Martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita saluhutna punguan ama dohot punguan ama arbab, tapukama turpuk jamita manang renungan di PHD di bagasan obason, ima tersurat di bahasa Indonesia Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah tertulis. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Demikianlah firman Tuhan. Punguan Ama dan punguan Arbab yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan atau kesempatan untuk melayani Allah tidak selalu dianggap sebagai kesempatan atau peluang emas. Banyak orang yang berusaha untuk menolak kesempatan bila diberikan kepadanya waktu atau kesempatan untuk melayani Tuhan. Tentu penolakan tersebut didasarkan oleh berbagai macam alasan. Misalnya saja bagi kita, punguan Ama ketika dipilih dan diharapkan bersedia untuk menjadi ketua Ama mungkin, atau ketua panitia Natal dalam waktu dekat ini, atau ketua lainnya, biasanya kita akan banyak menolak. Atau juga mungkin ada yang terpanggil atau banyak yang meminta kita untuk menjadi penatua. Mungkin juga bagi kita sebagian punguan Ama menolak karena alasan pekerjaan, kesibukan, dan banyak hal lainnya. Penolakan yang senada dengan hal tersebut rasanya juga dilakukan oleh Musa di dalam Nats hari ini. Tatkala dia pergi menggiring kawanan dombanya di tanah Midian, di mana ia biasa menggembalakan kawanan dombanya, yaitu domba Yitro mertuanya, dia melihat bahwa ada sebuah semak yang nyala api keluar dari semak duri, tetapi semak duri itu tidak dimakan api. Sehingga dia pergi ke sana, yaitu ke gunung Allah, gunung Horeb. Di sanalah Tuhan mengutus Musa untuk berangkat kepada Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kesempatan itu tidak langsung diterima oleh Musa. Kesempatan itu tidak direspon dengan sukacita dan segera mengatakan, ya, aku berangkat. Tidak. Tetapi Musa melakukan penolakan terlebih dahulu. Bila kita boleh membaca sampai pasal yang keempat, kita akan melihat penolakan apa saja yang dilakukan oleh Musa. Di ayat 11 dia berkata, dirinya bukan siapa-siapa. Siapakah aku ini, kata Musa. Lalu pada ayat 13, aku takut kalau orang Israel mempertanyakan siapa namamu. Dia ragu di sana. Lalu kalau kita boleh membaca pada Keluaran pasal 4 ayat 10 dia berkata, aku tidak punya kemampuan. Dan di Keluaran pasal 4 ayat 13 dia mengatakan, aku tidak mau diutus. Punguan Ama dan punguan Ama Arbab yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari seringkali ternyata kita juga mengeluarkan statement yang sama. Menolak. Mengatakan bahwa kita tidak sanggup. Mengatakan bahwa kita tidak punya waktu. Tetapi melalui Nats hari ini,
kita mendapatkan penguatan dan pencerahan melalui firman Tuhan secara khusus untuk seluruh ama. Diingatkan melalui nas hari ini supaya kita tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Apapun tugas yang disampaikan pada kita di tengah gereja, di keluarga sebagai kepala rumah tangga, atau di tempat kita bekerja, bila kita memiliki tanggung jawab, lakukanlah, jangan ditolak. Jangan menganggap kita tidak pantas. Karena bila kita telah ditetapkan atau ditodo, adalah karena kita memiliki kemampuan, karena kita memiliki kompetensi. Lalu di dalam firman ini, apa yang dapat meyakinkan kita? Tatkala kita mendapatkan pengutusan dari Tuhan, ketika kita harus melakukan perintah Tuhan, supaya kita tidak menolaknya. Sama seperti Musa, ketika dia melakukan penolakan, lalu Tuhan berkata kepadanya, di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memampukan kita. Jawab Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya kemampuan di dalam segala kelemahannya. Musa adalah manusia biasa seperti kita yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan dan ketidakmampuan. Dia merasa dirinya tidak mampu, dirinya tidak sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hal ini terlihat dari reaksi Musa saat ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dia tidak antusias atau mengiyakan dengan cepat karena dia merasa dia tidak punya kemampuan. Dia sadar akan latar belakangnya. Pada ayat 1 dikatakan adalah seorang penggembala kambing domba Yitro. Selama berpuluh-puluh tahun, Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Jadi dia merasa, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya tidak mungkin dapat melakukan. Karena dia melihat latar belakang hidupnya. Pengakuan Musa ini sangat jujur di hadapan Tuhan. Tetapi kita semua, punguan ama arbab yang dikasihi, bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan tugas pelayanan di gereja atau dimanapun, atau bahkan ketika kita harus melakukan firman Tuhan, jangan langsung berkata tidak bisa, tidak sanggup, kami kan hanya manusia biasa, tidak mungkin dapat dilakukan. Jangan berkata seperti itu. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memampukan kita. Tetapi yang selanjutnya di dalam firman Tuhan hari ini, kita juga menyadari bahwa seperti penolakan Musa kepada Tuhan, lalu Tuhan merespon Musa dengan berkata, jangan khawatir, aku akan menyertai. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ayat 12. Yang kedua, dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, dalam segala pekerjaan kita, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, percayalah Tuhan menyertai kita. Ini sangat jelas dikatakan oleh Tuhan kepada Musa pada ayat 12. Adakah kaum bapa yang saat ini sangat bergumul, terbeban hidupnya karena kehidupan di masa pandemik ini, dan merasa Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan meninggalkan kita? Firman hari ini berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Dalam keraguan-raguan kita, dalam ketidakpercayaan kita, dalam rasa khawatir kita, Tuhan menunjukkan janji penyertaannya. Memang adalah manusiawi bila kita merasa khawatir dan gentar, sama seperti Musa yang adalah seorang gembala. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tuhan menunjukkan siapa dirinya yang berkuasa. Ini memberikan kepada kita suatu kenyataan bahwa Tuhan kapanpun akan menolong kita, akan menyertai kita, akan memperlengkapi segala yang kita butuhkan. Percayalah untuk kita semua, untuk punguan ama arbab, dan seluruh punguan ama huriah. Dalam segala ketakutan, kelemahan kita menjadi pemimpin rumah tangga, untuk mencari nafkah, untuk mendidik anak-anak kita, Tuhan berkata bahwa Dia senantiasa menyertai kita.
Tetapi yang ketiga, di dalam nats renungan hari ini, ketika Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk menghadap Raja Fir'aun, membawa bangsa Israel keluar bukan tanpa latar belakang dan alasan. Tetapi dikatakan di dalam ayat 7 sampai 10 pada firman Tuhan hari ini. Mengapa Tuhan mengutus Musa? Ayat 7 sampai 10 adalah jawabannya. Karena Tuhan sudah mendengarkan seruan bangsa Israel yang tertindas di Mesir, di perbudakan Mesir. Telinga Allah telah mendengar jeritan mereka, doa mereka. Allah tidak hanya menyuruh Musa untuk melepaskan dari perbudakan, tetapi juga menuntun mereka memasuki tanah perjanjian. Inilah yang disebutkan di dalam nats hari ini, bahwa Tuhan menyediakan kekekalan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mau berseru, yang mau memanggil Tuhan. Oleh karena itu, renungan ketiga ini mengajak kita untuk selalu memanjatkan doa kita, memanggil Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berseru kepadanya, dan Ia akan menjawab, Ia akan bertindak, Ia akan menolong kita segera. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan, tapi datanglah berseru kepadanya, karena Dia Allah yang selalu merespon kita. Punggungan Ama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, punggungan Ama dan punggungan Ama Arbab, kiranya firman hari ini memberkati kita. Marilah kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan. Jangan katakan tidak mampu, karena Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan Allah di dalam segala rahmat-Mu, kemurahan-Mu yang besar. Kami bersyukur bahwa pada hari ini punggungan Ama dan punggungan Ama Arbab telah Tuhan perkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini kiranya menguatkan setiap ama yang ada di tengah gerejamu atau dimanapun berada. Biarlah sebagai ama yang menjadi pemimpin rumah tangga, mereka selalu hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam keyakinan bahwa Tuhan menuntun, menyertai, dan mendengarkan seruan mereka. Berkati seluruh ama di tengah keluarga, di tengah gereja. Kami berserah kepadamu ya Allah, dalam Kristus Yesus, kami memohon pengasihan-Mu. Amin. Tapuji matuhata marede mahitasian buku ede nomor 466 ayat 42. Rap mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hamitogihon to pangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon,
Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran nito di parbadia ma, na madongani hamu sa luhutna. Amin. Horas madihita sa luhutna, Tuhan debatama na mangramoti. Horas.